Waalaikumsalam Bu. Ya Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Isma sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Mail. Oh iya, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching, boleh kan? Iya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Baiklah. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci kita, serta jawaban yang disampaikan oleh kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum melakukan observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, baiklah. Baiklah, kompetensi apa yang ingin Bapak Ismail kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk proses coaching ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Mail ya? Iya Bu. Oke. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Rasanya ini Bu, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baiklah. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, serta menjadi pendengar yang aktif ya. Benar. Oke, tapi ya benar sekali. Nah, jadi kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Untuk indikator ketercapaian coaching ini Bu, saya ingin coach saya dapat mengembangkan potensi dirinya Bu. Coach saya bisa menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk menyelesaikan permasalahannya. Baiklah. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya ya Pak Mail ya. Ya, benar. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Mail. Terima kasih. Iya Bu, siap. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Mail. Bu Isma, waalaikumsalam Bu. Ya Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya. Katanya Pak Inon kemarin akan menyampaikan sesuatu sama saya Pak.
Iya Pak, begini Pak, saya ini melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok kayak minat membaca atau kesadaran membacanya itu sangat rendah Pak. Oh, jadi minat membaca siswa Pak Sainun di sekolah, minat membacanya rendah ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Oh iya Pak, kita tidak punya waktu yang lama ya Pak ya, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lah kira-kira. Jadi eh, apa yang kira-kira ingin Bapak ingin dapatkan dari obrolan kita Pak? Ya itu tadi Pak, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca, mulai dari diri mereka sendiri, jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan saja Pak. Nah, sedangkan di perpustakaan itu pun mereka kadang hanya bermain-main saja. Oh, seperti itu. Jadi pada intinya Pak Soinun ingin meningkatkan minat membaca siswa ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Pak Soinun, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa Pak bentuknya? Siswa yang senang membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan, terus membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya lah, tanpa paksaan gitu Pak. Seperti itu. Jadi menurut Pak Soinun, anak-anak ini sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya Pak ya? Iya Pak. Nah kalau menurut Pak Soinun, yang sudah yang Bapak sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca ya, kira-kira skala 10 lah ya. Kira-kira saat ini berada di skala berapa Pak? Kalau berdasarkan pengamatan saya itu ada di skala 6 lah Pak. Terus kira-kira Pak Soinun itu menginginkan anak pada skala berapa Pak? Ya cukup lah Pak, misalnya di level 8 menurut saya itu sudah sementara cukup baik Pak. Jadi Pak Soinun ingin minat membaca siswanya bisa meningkat sampai ke level 8 ya Pak ya? Iya. Kira-kira Pak Soinun sudah punya rencana belum agar minat membaca anak-anak itu bisa sampai ke level 8 tadi? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya Pak ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online. Dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Atau yang kedua, saya akan melakukan workshop atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka Pak. Wah, luar biasa itu Pak. Tetapi Pak, kira-kira dari dua strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira strategi mana yang akan Bapak dahulukan, yang mau dilaksanakan terlebih dahulu? Saya akan membuat perpustakaan digital dulu deh kayaknya Pak, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, strateginya sangat bagus Pak. Sudah Bapak rencanakan dengan baik, sudah menarik, keren ini, sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini ya Pak ya. Lalu kira-kira Pak, rencana itu akan Bapak mulai kapan? Insya Allah Pak, secepatnya, mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan melaksanakan rencana ini Pak. Baik Pak, dalam kegiatan ini kira-kira Bapak
mau melibatkan siapa saja untuk membantu kegiatan Bapak? Untuk membantu kegiatan saya ini Pak, tentunya yang saya butuhkan, yang saya libatkan tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, terus ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Pak. Oh iya, kayaknya rencana Pak Soinin ini sudah matang kayaknya, tinggal action saja. Baik Pak Soiman, kayaknya kita sudah masuk di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Pak Soinun dapatkan dari percakapan kita Pak? Jadi percakapan ini saya tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan Pak untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak Soinun. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi tadi ya Pak ya. Ya benar sekali Pak. Baiklah, besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Mungkin minggu depan atau kapan-kapan saja lah Pak, ketika Pak Soinun sudah merealisasikan rencana dari Bapak tadi. Jadi saya sudah hilang penasaran. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Pak, sudah membantu saya Pak. Sama-sama Pak Soinun. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Bu Isma. Baiklah, bagaimana Pak hasil dari proses coaching hari ini? Menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar belum? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Gini Bu, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan saya lakukan. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, nanti tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab dan pada diri coaching tersebut agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu, untuk hal-hal yang ingin saya pelajari lebih mendalam lagi, saya ingin mendalami tentang alur Tirta Bu pada proses coaching, sehingga
ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Oke. Baik Bapak, wah luar biasa sekali nih. Jadi Bapak ingin belajar lebih mendalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Oke, baik Bapak, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan mengobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Semoga semuanya ini yang diberikan oleh Ibu bermanfaat. Oke, baik Pak. Kita akhiri dulu percakapan hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.